makan dan jenis makanan hewan sangat bervariasi tergantung pada susunan indera atau sistem pencernaan yang dimilikinya, serta kemampuan mencerna makanan agar dapat diserap. Zat-zat yang ada pada makanan dalam bentuk alami tidak dapat langsung diserap oleh dinding saluran pencernaan. Maka dari itu, makanan dipersiapkan untuk diabsorpsi melalui proses-proses eklusif dengan bantuan enzim-enzim eklusif dalam saluran pencernaan atau dalam sistem pencernaan. Pada hewan invertebrata diambil 3 jenis filum. Yang pertama filum protozoa, yang kedua Solianthera, dan yang ketiga Nemathelminthes. Protozoa adalah eukariota uniselular. Protozoa itu termasuk sel tunggal, yang memiliki sel tunggal. Nah, tapi keseluruhan organismenya tersebut dibungkus atau dilapisi oleh membran plasma, yang mana protozoa itu termasuk organisme yang sempurna. Coleanthera adalah invertebrata yang terutama hidupnya di air. Coleanthera yang hidup di bawah air itu disebut dengan polip, sedangkan yang bergerak bebas itu disebut dengan ubur-ubur. Coleanthera adalah hewan tanpa rongga tubuh yang sebenarnya. Yang dimilikinya hanya sebuah rongga sentral atau yang disebut dengan rongga gastrovaskuler. Rongga gastrovaskuler itu yaitu tempat yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan dan pengedaran sari-sari makanan. Kemudian Nemathelminthes. Nemathelminthes juga dikenal sebagai sebutan Aschelminthes. Nemathelminthes ini merupakan kelompok hewan atau cacing gelang. Proses pencernaan hewan uniseluler terjadi di dalam sel itu sendiri. Protozoa biasanya menggunakan fagositosis dan pinositosis untuk memangsa organisme lain seperti bakteri ataupun partikel lainnya untuk mendapatkan makanan. Protozoa memiliki 3 cara makan. Yang pertama itu fotoautotrof, yang kedua itu heterotrof, dan yang ketiga itu amfitrof. Autotrofi fotosintesis atau autotrofik yaitu cara makan protozoa yang mana ia dapat mensintesis makanannya sendiri melalui fotosintesis seperti tanaman. Kemudian protozoa yang cara makannya itu dengan menelan benda padat atau organisme lain seperti jamur, bakteri, dan organisme heterotrof lainnya, maka protozoa tersebut disebut dengan protozoa yang memiliki cara makan heterotrof, di mana protozoa tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis. Serta protozoa yang memiliki cara makan autotrofik dan juga heterotrof itu disebut dengan protozoa dengan cara makan amfitrof. Coleanthera belum memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Sistem pencernaan Coleanthera hanya terdiri dari rongga mulut dan rongga usus. Coleanthera juga tidak memiliki anus, maka sisa makanan yang ia cerna itu akan dikeluarkan kembali melalui mulutnya. Proses pencernaan Coleanthera ini terjadi di luar sel, yaitu di gastrovaskuler, dan di dalam sel, yaitu di sel endoderm. Adapun flagela yang ada di sekitar mulut Coleanthera itu digunakan untuk menangkap makanannya atau mangsanya gitu. Sistem pencernaan Coleanthera di luar sel atau di gastrovaskuler itu dimulai dengan tentakel yang menangkap mangsanya, kemudian dimasukkannya ke mulut. Setelah dimasukkan ke mulut, makanan tersebut dimasukkan ke dalam organ yang seperti kantung yang disebut dengan gastrosol. Kemudian makanan akan dicerna dari gastrosol dengan bantuan enzim. Selanjutnya berlangsung pencernaan intraseluler atau di dalam sel atau di sel endoderm.
Nah, setelah makanan diserap oleh gastrodermis, nah makanan tersebut dicerna kembali dan sari makanannya disebarkan ke seluruh tubuhnya melalui proses difusi. Tersebut dikeluarkan lagi melalui mulutnya karena Suliantrata tidak memiliki anus. Nemathelminthes sudah memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Cacing gelang sudah memiliki sistem pencernaan yang sempurna dimulai dari mulut, kemudian cavum buccal yaitu rongga mulut yang kecil, kemudian faring yang bersifat muskular, kemudian esophagus, kemudian usus atau intestinum, dan anus. Kemudian yang kedua yaitu sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Diambil 3 filum, yang pertama itu Pisces, yang kedua reptil, dan yang ketiga itu mamalia. Saluran pencernaan Pisces atau ikan itu dimulai dari mulut. Nah, makanan yang masuk ke rongga mulut itu kemudian ke faring, menuju ke faring, yang faringnya itu terletak di dekat sekitar insang. Nah, dari faring ke kerongkongan. Nah, makanan dari kerongkongan itu ke lambung. Nah, kemudian dari lambung itu ke usus. Nah, kemudian dari usus makanan itu keluar atau sisa makanannya itu keluar melewati anus. Adapun organ hati dan pankreas pada ikan itu termasuk dalam kelenjar pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan reptil itu lengkap, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Alat pencernaan pada reptil itu dimulai dari mulut, kemudian ke faring, esophagus, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem pencernaan reptil itu dimulai dari rongga mulut. Pada rongga mulut reptil itu terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dan bercabang 2. Nah, kemudian semua reptil itu memiliki gigi terkecuali pada ordo Testudinata. Dalam intestinum itu terjadi proses pencernaan atau makanan itu dicerna secara kimiawi dan adanya proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, kemudian sisa dari sari-sari makanan tersebut dikeluarkan melalui kloaka. Nah, kloaka itu sendiri yaitu merupakan liang dari 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran urin, dan saluran reproduksi. Sistem pernapasan hewan umumnya itu sama saja, yaitu proses masuknya oksigen ke dalam tubuh sehingga menghasilkan karbon dioksida, energi, dan juga uap air. Proses atau sistem pernapasan hewan ini tentunya berbeda-beda karena menyesuaikan dengan tempat tinggal atau lingkungan hidupnya. Protozoa melakukan pernafasannya melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida keluar masuk melalui membran sel secara difusi. Oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan gas-gas yang terlarut dalam air. Contohnya pada pernafasan amuba. Pada Suliantrata, alat pernafasannya itu tidak lengkap. Nah, Suliantrata memiliki 2 lapisan sel, yaitu lapisan dalam dan juga lapisan luar. Pertukaran gas pada Suliantrata itu terjadi secara difusi, yang terjadi di luar permukaan sel dan bersentuhan dengan air. Suliantrata memiliki alat bantu pernafasan yang disebut dengan sifonoglifa. Nah, sifonoglifa itu berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang terdapat di bawah mulut Suliantrata tersebut. Namun sel-sel yang ada di permukaan tubuhnya itu dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Nemathelminthes atau cacing gelang itu tidak memiliki sistem sirkulasi. Nah, cacing gelang atau Nemathelminthes ini bernafas melalui seluruh permukaan kulitnya. Maka dari itu Nemathelminthes itu tidak memiliki sistem pernafasan. Sistem pernafasan Pisces.
Pisces atau ikan ini itu bernafas dengan insang. Selain itu, adapun kelompok ikan yang bernafas dengan gelembung udara atau pulmosis, yaitu ikan paru-paru. Ada dua fase pernafasan Pisces. Yang pertama fase inspirasi dan yang kedua fase ekspirasi. Pada fase inspirasi ikan, gerakan tutup insang ke samping dan selaput insang yang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara di rongga mulut itu lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Kemudian celah mulut terbuka sehingga terjadi aliran air yang masuk ke dalam rongga mulut. Pada fase ekspirasi, setelah air itu masuk ke dalam rongga mulut, celah mulutnya itu tertutup. Kemudian insang kembali seperti semula dan diikuti dengan terbukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan juga menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernafasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikuti O2 dari air. Pada hewan melata atau reptil, itu bernafas menggunakan paru-paru. Dimulai dari hidung, kemudian batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Nah, di paru-paru, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Reptil menghirup udara dan dimasukkan ke paru-paru itu dengan cara melalui atau melewati saluran torakalis yang besar yang diperoleh dengan cara mengembangkan rusuk dadanya atau menggerakkan organ-organ dalamnya. Reptil itu tidak memiliki otot diafragma. Mekanisme pernafasan pada reptil ini sebagian besar itu dengan mengubah volume rongga tubuh. Kontraksi otot-otot mampu menggerakkan tulang dada. Dengan demikian, volume rongga tubuh meningkat dan tekanan udara menurun. Sehingga udara dari lingkungan itu masuk ke paru-paru. Kemudian dengan kontraksi otot-otot tubuh, volume rongga tubuh dikurangi sehingga mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Sistem pencernaan mamalia itu dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung tipe poligastrik, yaitu rumen, retikulum, omassus, dan abomassus. Kemudian ke usus halus, ke usus besar, rektum, dan yang terakhir itu anus. Hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput ini itu juga disebut dengan hewan ruminansia. Makanan hewan herbivora ini atau mamalia ini banyak mengandung selulosa yang mana sulit dicerna oleh hewan lain. Nah, maka dari itu ada sedikit perbedaan pada sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia ini. Yang perbedaannya itu terlihat pada struktur giginya. Proses pencernaan hewan ruminansia ini itu terjadi dalam dua langkah. Yang pertama itu mereka akan menelan bahan mentah, kemudian makanan yang telah dicerna setengah jadi itu akan dikeluarkan dari perutnya, kemudian akan dikunyahnya lagi, seperti pada hewan sapi, kerbau, kambing, domba, dan lain sebagainya. Pada awalnya, makanan itu akan dicerna secara mekanis di mulut, kemudian ke kerongkongan, dari kerongkongan itu ke rumen. Nah, rumen itu tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, di rumen itu terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulosa yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Setelah itu, masuk ke perut kedua yang disebut dengan retikulum. Kemudian makanan yang dikunyahnya tersebut dikeluarkan kembali atau dimuntahkan ke mulutnya itu pada saat binatang tersebut sedang istirahat. Nah, kemudian
vegetasi tersebut dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah kembali, kunyahan tersebut akan masuk pada lambung yang ketiga, yaitu omasus. Kemudian di omasus itu ada sebuah kelenjar yang menghasilkan enzim yang akan bercampur dengan bolus. Bolus itu gumpalan makanan yang kasar gitu. Kemudian di sini pengadukan dilanjutkan sebagai akibat dari gerak peristolik dan makanan itu dimasukkan ke lambung yang keempat, yaitu obamasum. Kemudian di obamasum itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim selulosa. Nah, di obamasum ini pH-nya itu sangat rendah atau asam gitu, maka bakteri itu akan mati. Nah, bakteri yang akan mati itu akan dicerna dan menjadikan sumber protein bagi si mamalia. Nah, maka si mamalia itu tidak perlu atau tidak memerlukan asam amino esensial seperti pada manusia. Selanjutnya, makanan yang sudah tercampur dengan sekresi dari kelenjar pencernaan pada dinding obamasum kemudian akan masuk ke dalam duodenum. Kemudian di usus halus terjadi penyerapan zat-zat makanan. Nah, penyerapan zat-zat makanan ya sebagian besar kan terjadi di duodenum. Nah, itu melalui villi atau jonjot usus. Kemudian bagian padat yang belum diserap itu akan disimpan di sekum dan difermentasi oleh bakteri. Nah, sisa-sisa dari pencernaan tersebut akan dibuang melalui anus. Sistem pernafasan pada mamalia darat itu terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Organ pernafasan pada mamalia itu dimulai dari hidung, kemudian ke faring, kemudian trakea, bronkus, hingga paru-paru. Kemudian darah akan mengikat dan oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Pertama, udara masuk melewati glotis ke laring dan kemudian masuk ke dalam trakea. Udara di dalam trakea itu didorong oleh tulang rawan. Udara dari trakea itu akan melewati pasangan bronkus utama. Kemudian di dalam cabang bronkus serta bronkiolus itu akan terjadi pertukaran gas. Beberapa mamalia yang hidup di perairan pada sistem pernafasannya itu ada beberapa atau ada modifikasinya gitu karena menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Mamalia yang hidup di air itu bernafas menggunakan paru-paru, tetapi di hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Nah, si katup itu akan menutup pada saat menyelam dan katup tersebut akan kembali terbuka pada saat hewan tersebut muncul ke permukaan air. Untuk materi selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah terbuka dan yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah dan hemolimpa tidak selamanya diedarkan melalui pembuluh darah. Nah, jadi kalau untuk sistem peredaran darah terbuka ini, peredaran darah ataupun hemolimpa ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Yang keduanya ada peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Jadi kalau peredaran darah tertutup ini peredaran darah ataupun hemolimpa ke seluruh tubuh yang melalui pembuluh darah. Jadi kalau untuk sistem peredaran darah terbuka ini tidak selalu melewati pembuluh darah, sedangkan untuk peredaran darah tertutup ini selalu melalui pembuluh darah.
Sistem transportasi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada cacing tanah. Nah, cacing tanah mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah melalui pembuluh. Darah dipompa ke bagian depan oleh pembuluh darah dorsal dan dialirkan ke bagian bawah melalui 5 pasang jantung ke dalam pembuluh darah subintestin, yang selanjutnya akan bercabang-cabang lagi ke bagian intestin, nephridium, dan dinding tubuh. Yang kedua ada serangga atau insekta. Nah, serangga ini mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena tidak terdapat pembuluh-pembuluh balik dan kapiler. Oksigen terutama diangkat oleh cabang-cabang trakea, hampir seluruh bagian sel di dalam tubuhnya. Oksigen masuk ke jaringan langsung melalui sistem trakea sehingga tidak memerlukan hemoglobin. Yang kedua ada sistem transportasi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada ikan. Nah, ikan ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran, darah hanya memiliki jantung satu kali. Jantung ikan terbagi menjadi 2 ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah. Pada ikan, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh akan masuk ke insang. Nah, jadi di insang terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen. Darah dari insang yang mengandung oksigen tersebut akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Untuk yang kedua ada katak. Katak ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah katak disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah melalui jantung 2 kali. Jantung katak terbagi menjadi 3 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan satu bilik. Adapun proses sistem peredaran darah dari katak ini yaitu darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan dan selanjutnya ke bilik. Nah, selain itu darah akan dipompa keluar melalui vena paru-paru dan masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah akan masuk ke bilik dan mengalir ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada buaya. Jantung buaya itu terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan dan kiri serta bilik kanan dan kiri. Antara serambi kiri dan kanan juga antara bilik kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat atau septum. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus atau pangkal serambi dan kemudian masuk ke bilik kanan. Ada 2 lintasan aliran darah dari bilik kanan, yaitu yang pertama ada bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, ke serambi kiri. Nah, yang kedua ada bilik kanan aorta kiri dan kemudian bergabung dengan aorta kanan. Nah, jadi antara aorta kiri dengan aorta kanan saling berhubungan melalui lubang yang disebut foramen Panizae. Fungsi foramen tersebut adalah untuk menyeimbangkan tekanan darah dalam jantung pada saat hewan tersebut menyelam dalam air. Yang keempat yaitu burung. Jantung burung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sistem peredaran darahnya adalah ganda dan tertutup.
Sistem peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar darah melalui jantung dua kali. Sistem peredaran darah tertutup artinya peredaran darahnya selalu di dalam pembuluh darah. Pada peredaran darah burung ini, darah yang kaya gas oksigen ini dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Gas oksigen dilepaskan ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida itu diikat. Darah yang kaya karbon dioksida akan mengalir melalui pena menuju serambi kanan, kemudian bilik kanan. Nah, dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida ini dipompa masuk ke paru-paru. Di paru-paru pun terjadi pertukaran oksigen dan gas karbon dioksida. Darah kaya oksigen keluar dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri lalu ke bilik kiri. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada hewan. Semua manusia mempunyai organ ekskresi yang sama, yaitu paru-paru, ginjal, hati, dan juga kulit. Tapi bagaimana dengan hewan ya? Apakah organ ekskresi pada hewan dan juga manusia itu sama? Pengertian sistem ekskresi itu sendiri adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Contohnya, kita mengeluarkan karbon dioksida saat bernapas, berkeringat, dan juga buang air kecil. Ekskresi pada hewan terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ekskresi hewan darat dan juga ekskresi hewan akuatik. Contoh ekskresi hewan darat adalah mamalia. Pada mamalia, paru-paru merupakan satu-satunya organ ekskresi yang mengeluarkan karbon dioksida. Air yang dikeluarkan oleh paru-paru merupakan hasil aktivitas metabolisme yang merupakan limbah pernapasan. Mamalia juga memiliki hati yang berfungsi sebagai pembentukan limbah nitrogen melalui proses deaminasi asam amino. Pada mamalia, ginjal juga berperan penting sebagai organ utama yang mengeluarkan zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, seperti amonia. Amonia itu sendiri adalah pemecahan protein dan bermacam-macam garam melalui proses deaminasi atau proses pembusukan mikroba dalam usus. Kedua yaitu ekskresi hewan akuatik, contohnya pada ikan. Ikan memiliki organ ekskresi berupa ginjal dan juga lubang urogenital. Ginjal pada ikan yang hidup pada air tawar memiliki jumlah glomeruli yang banyak. Sedangkan ginjal pada ikan yang hidup di air laut memiliki jumlah glomeruli yang sedikit. Hal ini menyebabkan penyaringan zat sisa metabolisme menjadi terlambat. Sistem ekskresi pada hewan juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama pada hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Contoh pada hewan invertebrata yaitu pada serangga. Alat ekskresi pada serangga, contohnya pada belalang adalah tubulus malpighi. Badan malpighi ini terbentuk dari bulu-bulu halus yang ada pada ujung usus posterior dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan kemudian diambil oleh badan malpighi dan disalurkan ke dalam bagian proksimal, kemudian disalurkan lagi ke bagian usus ujung bagian belakang, dan kemudian dikeluarkan bersama feses dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Kedua yaitu sistem ekskresi pada hewan vertebrata, contohnya pada reptilia. Jenis ginjal pada reptilia ini memiliki tipe metanepros. Akan tetapi pada saat embrio, reptil ini memiliki tipe ginjal pronepros yang kemudian saat matang nanti akan berubah menjadi mesonepros sampai metanepros. Ekskresi yang dihasilkan oleh reptil ini berupa asam urat. Asam urat ini tidak beracun, berbeda halnya dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Hasil ekskresi pada reptil ini kemudian dapat diekskresikan dalam jumlah yang besar dalam bentuk pasta putih atau bahkan tanpa air. Contoh lain sistem ekskresi pada hewan vertebrata yaitu pada aves atau hewan yang berbulu seperti burung.
Burung ini memiliki tipe ginjal yang metaneprik. Akan tetapi, burung tidak memiliki kandung kemih, sehingga urin dan fesesnya itu digabung dan dikeluarkan melalui lubang. Urin ini kemudian dibentuk menjadi asam urat. Dan proses metabolisme yang terjadi pada burung ini terjadi begitu cepat. Oleh karena itu, sistem ekskresi pada burung ini memiliki dinamika yang sangat tinggi. Proses peningkatan efisiensi pada burung ini dilihat karena burung ini memiliki jumlah nefron yang sangat banyak pada ginjal. Untuk setiap 1 mm kubik ginjal burung itu memiliki 100-500 nefron. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi adalah sebuah proses terbentuknya individu baru baik secara seksual ataupun aseksual. Nah, perkembangbiakan hewan bertujuan untuk melestarikan spesiesnya atau untuk mencegah kepunahan hewan. Nah, hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan vegetatif dan generatif. Yang pertama adalah vegetatif. Vegetatif atau yang sering dikenal sebagai aseksual adalah proses terbentuknya individu baru tanpa melalui peleburan sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Sedangkan reproduksi generatif atau seksual adalah terbentuknya generasi baru yang melibatkan dua sel gamet, yaitu sperma dan ovum hingga membentuk zigot. Nah, selanjutnya adalah reproduksi secara aseksual. Nah, karakteristik utama reproduksi aseksual ini adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Nah, reproduksi aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, reproduksi aseksual juga terjadi dengan proses yang sederhana seperti pembelahan, pertunasan, fragmentasi atau perkembangan vegetatif. Macam-macam reproduksi aseksual. Yang pertama ada fision atau pembelahan. Pembelahan biner melibatkan pemisahan dari sel tunggal menjadi dua, di mana pembagian nukleusnya sama dan diikuti dengan organel-organel lainnya. Dan sitoplasma pembelahan biner terjadi pada bakteri protozoa seperti amuba. Yang kedua ada tunas. Nah, pertunasan merupakan proses terbentuknya tunas kecil yang serupa dengan induknya. Nah, keturunan ini berkembang sebagai tunas pada badan induk. Contohnya hidra dan ubur-ubur. Nah, yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, bagi hewan untuk dapat bereproduksi dengan cara ini, fragmentasi harus disertai dengan regenerasi yang merupakan kembalinya tumbuhnya kembali bagian yang sudah hilang. Nah, hal ini terjadi pada tumbuhan seperti planaria. Nah, lanjut ada partenogenesis. Nah, partenogenesis ini adalah satu bentuk reproduksi aseksual yang terjadi secara alami pada beberapa spesies hewan invertebrata seperti kadal dan beberapa lebah. Belum pada reproduksi vertebrata, sekarang kita akan membahas tentang fertilisasi. Nah, fertilisasi ini ada dua macam. Nah, ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Yang pertama ada fertilisasi eksternal. Umumnya dilakukan dengan cara melepaskan sel gamet betina atau ovum ke lingkungan. Jadi, fertilisasi eksternal itu dilakukan dengan cara si telur itu dilepaskan oleh betina dan dibuahi jantan di lingkungan sekitar. Nah, proses fertilisasi oleh sel gamet jantan itu dilakukan di luar tubuh organisme atau yang tanpa didahului oleh kontak fisik. Nah, makhluk hidup yang melakukan fertilisasi eksternal diantaranya adalah ikan dan katak, dan biasanya reproduksi ini berada di lingkungan air. Nah, yang kedua ada fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Nah, jadi fertilisasi internal itu dilakukan dengan cara sperma itu diletakkan di sekitar reproduksi betina dan fertilisasi itu terjadi di dalam saluran reproduksi betina tersebut. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Nah, fertilisasi internal ini terjadi pada hewan yang hidup di darat atau misalnya hewan dari kelompok reptil dan aves gitu. Kalau misalkan yang fertilisasi eksternal itu dari
kelompok hewan amfibi atau ikan. Nah, untuk fertilisasi internal itu dari kelompok reptil dan aves atau burung. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal, kita perlu mengetahui apa alat perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada umumnya, alat perkembangbiakan jantan itu disebut sebagai testis, yang merupakan tempat dihasilkannya sperma. Dan alat perkembangbiakan betina disebut dengan ovarium, di mana tempat dihasilkannya ovum atau sel telur. Nah, jadi fertilisasi itu adalah peristiwa bertemunya sperma dan ovum. Jadi itu yang dinamakan dengan fertilisasi. Nah, alat perkembangbiakan pada tiap jenis hewan itu berbeda-beda. Contohnya ikan. Nah, ikan itu memiliki bentuk memanjang, pipih yang terletak di dalam rongga perut yang disebut sebagai gonad. Setelah kita mengetahui sistem reproduksi aseksual pada hewan invertebrata, nah sekarang kita akan membahas tentang sistem reproduksi vertebrata. Yang sistem reproduksi vertebrata ini diklasifikasikan pada reproduksi ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya berdasarkan perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya. Nah, yang pertama ada ovipar. Nah, ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Nah, embrio ini mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur tersebut, dan setelah telur dikeluarkan dari tubuh induk betinanya, lalu telur tersebut dierami hingga menetas dan menjadi anak. Nah, ovipar ini terjadi pada hewan burung dan jenis reptil yang lainnya gitu. Nah, yang kedua ada vivipar. Nah, vivipar ini beranak. Jadi proses perkembangbiakannya itu dengan cara beranak. Nah, vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Nah, setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, misalnya kelinci dan kucing, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, yang ketiga ada ovovivipar. Nah, ovovivipar ini bertelur dan beranak. Nah, gimana sih bertelur dan beranak ini? Nah, ovovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Dan embrio mendapatkan makanan ini dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Nah, setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan akan keluar dari vagina induk betinanya. Nah, contoh hewan ovovivipar itu adalah kelompok reptil seperti kadal dan ikan hiu. Jadi yang berdasarkan perkembangan embrio itu ada 3, yaitu ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada vivipar yang berkembang biak dengan cara beranak, dan yang ketiga ada ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur dan beranak.